Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, sudahkah kalian melakukan pembiasan disiplin hari ini? Ada yang tahu pembiasan disiplin itu ada apa saja? Nah, pembiasaan disiplin di pagi hari yang pertama ada mandi pagi, yang kedua ada sarapan pagi, dan yang ketiga berseragam rapi. Sudah semuanya untuk mandi, sarapan, dan berseragam rapi? Alhamdulillah, Ibu yakin anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha sudah melakukan pembiasaan disiplin di pagi hari. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, angkat kedua tangan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, setelah kalian berdoa, hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan mengetahui kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, kalian akan mengetahui hikmah yang dapat diambil oleh kita dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Sekarang, kalian coba simak baik-baik cerita dari kisah Nabi Adam alaihissalam berikut ini. Nabi Adam, manusia pertama penghuni bumi. Jauh sebelum kita ada di dunia, Allah menciptakan makhluk dari tanah. Namanya Nabi Adam. Dia adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah memberi Nabi Adam ruh dan akal pikiran. Juga memberikan tempat yang mulia bagi Nabi Adam, lebih mulia dari malaikat dan iblis. Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat pun menurut, namun iblis menolak. Iblis iri kepada Nabi Adam. Iblis menganggap dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api, sehingga Allah menghukum iblis dan menempatkannya di neraka selama-lamanya. Iblis mengajukan syarat kepada Allah agar diperbolehkan menggoda manusia. Ia akan menyesatkan manusia sebanyak yang ia bisa dan menjadikan manusia yang sesat sebagai temannya di neraka. Allah pun mengizinkan keinginan iblis. Mulai saat itu, iblis dan teman-temannya menjadi penggoda umat manusia. Allah menciptakan Bunda Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga Nabi Adam memiliki teman di surga dan mendapatkan karunia yang banyak. Hai Adam, tinggallah kalian di surga ini dan makanlah apa saja yang kalian sukai, tetapi janganlah kalian memakan buah khuldi. Quran Surah Toha 120-127. Mengetahui Allah melarang Nabi Adam memakan buah khuldi, iblis menyusun siasat licik yang menyesatkan. Iblis ingin Nabi Adam dan Bunda Hawa memakan buah khuldi agar Allah murka kepada mereka. Aku akan tunjukkan buah yang membuat kalian kekal di surga, kata iblis merayu Nabi Adam tidak percaya. Ia menolak dan mengusir iblis. Sungguh, pohon ini membuat kalian kekal di surga. Kalian akan seperti malaikat, kata iblis tidak menyerah. Nabi Adam tetap tidak percaya. Lalu ia berkata, janganlah engkau bujuk aku tidak mempercayaimu. Pendirian Nabi Adam dan Bunda Hawa sangat kuat. Iblis kehabisan akal untuk menyesatkan Nabi Adam dan Bunda Hawa. Lalu ia mendekati Nabi Adam untuk mengucapkan kata terakhirnya. Aku memang ingkar kepada Allah, tapi perkataanku ini benar, buah khuldi akan membuat kalian kekal di surga. Melihat iblis yang pantang menyerah, Nabi Adam pun menjadi bimbang. Berkali-kali ia mempertimbangkan ucapan terakhir iblis, lalu Bunda Hawa pun berucap,
mungkin perkataan iblis ada benarnya. Nabi Adam pun bimbang. Iblis sangat senang karena berhasil menggoyahkan iman Nabi Adam dan Bunda Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Bunda Hawa memetik buah khuldi dan memakannya. Aurat mereka pun terbuka saat itu juga. Nabi Adam dan Bunda Hawa terkejut. Lalu mereka menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Iblis sangat senang rencananya berhasil. Allah pun murka karena Nabi Adam tidak menghiraukan larangan Allah. Nabi Adam dan Bunda Hawa malu dan menyesal telah tertipu oleh iblis. Mereka memohon maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, maafkanlah khilafan kami, ampunilah kami agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dengan doa dari Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tidak mengizinkan Nabi Adam dan Bunda Hawa untuk menetap di surga. Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia. Lalu mereka menjadi manusia pertama yang hidup di dunia, nenek moyang umat manusia. Sementara sebelum itu, iblis telah terlebih dahulu dikeluarkan dari surga karena kesombongannya yang tidak mau menghormati Adam. Karena merasa tidak terima, iblis lantas diusir dari surga. Iblis kemudian bertekad bahwa sejak saat itu ia akan terus berusaha menggoda Adam dan keturunannya untuk menjadi temannya di neraka. Adam dan Hawa kemudian diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Adam mencari-cari di manakah gerangan Hawa, demikian juga Hawa merasa terasing di bumi tanpa seorang pun yang ditemuinya. Butuh waktu lama sampai akhirnya mereka bertemu. Setelah bertemu, Adam dan Hawa merasa sangat bahagia dan tetap memohon ampun kepada Allah karena mengingat dosa mereka sampai dikeluarkan dari surga. Di bumi, Adam merasakan sakit yang aneh. Perutnya terasa perih melilit, badannya lemas dan bergetar. Malaikat pun kemudian memberitahu bahwa itu adalah rasa lapar yang belum pernah Adam rasakan selama di surga. Kemudian malaikat mengajari Adam bagaimana cara menanam gandum dan mengolahnya menjadi makanan. Adam dan Hawa lalu membangun kehidupan pertama di muka bumi hingga kemudian mereka memiliki anak. Keturunan mereka yang pertama lahir adalah anak kembar, laki-laki dan perempuan yang bernama Qabil dan Iklimah. Kemudian Hawa melahirkan lagi anak, Habil dan Labuda. Sejak beranjak dewasa, Qabil sering merasa iri pada Habil yang tampak lebih beruntung. Ini juga hasil tipu daya iblis. Rasa iri dalam hati Qabil lalu berubah menjadi kebencian dan menimbulkan perbuatan jahat. Itulah kisah pertama manusia yang mempunyai sifat iri dan hingga anak keturunannya berkembang memiliki sifat jahat. Bagaimana anak-anak kisah dari Nabi Adam alaihissalam? Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Coba, siapa di sini yang dapat menyebutkan hikmah dari keteladanan kisah Nabi Adam alaihissalam? Ya, betul. Kisah keteladanan Nabi Adam dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus selalu taat kepada Allah karena Allah sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang taat. Nah, anak-anak sedari kecil kita harus belajar taat kepada Allah. Salah satunya kita rajin melaksanakan ibadah sholat, lalu hormat kepada orang tua, hormat kepada ibu dan bapak guru, dan selalu berbuat baik kepada setiap orang. Yang kedua, kita harus pandai-pandai dalam bertobat kepada Allah atau kita mudah untuk bertobat kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Karena kalau misalkan kita sebagai manusia jarang bertobat atau jarang berdoa, malah Allah tidak suka. Artinya kita sombong kepada Allah, ya. Nah, minimal ketika kalian sudah beres sholat, coba kalian mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang ketiga, kita harus mudah untuk meminta maaf kepada orang lain, apalagi ketika kita sudah melakukan kesalahan. Karena orang yang meminta maaf ini begitu mulia. Jadi jangan malu-malu ya untuk meminta maaf kepada orang lain.
Yang keempat adalah kita harus mudah untuk memaafkan orang lain. Tadi yang ketiga kita meminta maaf, dan yang keempat kita memberikan maaf kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita jangan sampai tidak memaafkannya. Allah mempunyai sifat Al-Ghafur. Jadi kita pun harus sama. Al-Ghafur artinya apa? Ya, yang Maha Pemaaf. Jadi kita sebagai umat manusia harus juga dong mudah untuk memaafkan orang lain. Dan yang kelima adalah kita tidak boleh mengikuti sifat dari iblis tadi, yaitu sombong dan iri kepada Nabi Adam. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan iri kepada kenikmatan yang sudah didapatkan orang lain. Setiap orang pasti mempunyai kenikmatannya tersendiri dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi kita tidak perlu iri ya terhadap kebahagiaan orang lain. Anak-anak, setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini, coba sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga kalian semua mendapatkan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang kita coba ulas yuk doa yang tadi dibacakan oleh Nabi Adam ketika bertaubat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Anak-anak jangan lupa ya terhadap doa itu kalian baca sehabis sholat, agar kita senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, coba Ibu ingatkan kembali untuk selalu jaga kesehatan dengan 3M. Ada yang tahu 3M apa? Ya betul, 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dan ingat ibadahnya tidak boleh tertinggal. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Okti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.